Baik, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan, membahas tentang analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas sendiri itu kita lakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter, model program linier yang telah kita buat terhadap solusi optimal yang telah kita capai. Nah, kita ingat jika kita pada analisis sensitivitas pada metode grafik, kita melihat ada dua perubahan, yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan dan perubahan pada ruas kanan suatu fungsi kendala. Nah, karena di sini kita mempunyai ada variabel non basis dan variabel basis pada simplex, maka kita akan melihat ada 6 perubahan, yaitu yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non basis. Yang kedua adalah perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis, dan yang ketiga itu adalah perubahan pada ruas kanan suatu fungsi kendala. Yang keempat itu adalah perubahan kolom untuk suatu variabel non basis. Yang kelima itu adalah penambahan suatu variabel atau aktivitas baru, dan yang keenam itu adalah penambahan suatu pembatas baru. Nah, bagaimana sih analisis yang kita lakukan terhadap 6 perubahan ini? Nah, sebelum kita masuk ke analisis perubahan ini, kita akan mencoba untuk menentukan tabel simplex atau tabel optimal suatu model program linier tanpa melakukan iterasi. Jadi kita cukup menggunakan sifat-sifat yang telah kita ketahui, yaitu sebanyak 4 sifat yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama itu adalah sifat untuk mencari koefisien fungsi tujuan variabel-variabel basis awal, baru yang kedua itu adalah menentukan koefisien fungsi tujuan variabel non basis, menentukan nilai kanan dari variabel basis, dan menentukan koefisien dari fungsi kendala. Nah, tanpa panjang lebar langsung saja kita coba di sini. Nah, di sini dengan menggunakan sifat primal dual yang telah Ibu berikan tadi, kita akan menentukan tablo optimal dari model pemrograman linier berikut apabila diketahui variabel basisnya itu ada 3, yaitu X4, X3, dan X1. Nah, di sini maksudnya kenapa kita mencoba seperti ini, karena nanti supaya lebih mempermudah kita ketika kita melakukan analisis. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita tidak perlu mengulang perhitungan optimal dengan tabel simplex itu dari awal. Kita cukup menggunakan sifat-sifat pada primal dual yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini diberikan suatu model di mana fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan Z sama dengan 60 X1 ditambah 30 X2 ditambah 20 X3, di mana fungsi kendalanya itu adalah yang pertama 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 48. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 kurang dari sama dengan 20. 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 kurang dari sama dengan 8. Dengan fungsi kendala non negatifnya itu adalah X1, X2, X3-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat tabel optimalnya tanpa menggunakan iterasi-iterasi. Kita menentukan kolom kunci, kemudian kita mencari variabel yang keluar dari basis seperti itu. Nah, di sini kita cukup menggunakan sifat-sifat primal dual yang telah kita bahas. Nah, kita tahu di sini diberikan model program linearnya, maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita mengubahnya menjadi bentuk paku. Nah, kita lihat di sini karena ruas kiri dari fungsi kendalanya itu lebih kecil daripada ruas kanannya, maka berarti di sini akan kita tambahkan sesuatu yang kita sebut dengan variabel slack. Kita sebut saja di sini X4, di sini juga kita tambahkan variabel slack X5, dan di sini juga kita tambahkan X6. Nah, dengan demikian di sini akan ada 0x4 ditambah 0x5
ditambah 0x6. Berarti bentuk baku dari program linearnya itu adalah fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Dengan kendala yang pertama itu adalah 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 48. Kemudian 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah x5 sama dengan 20. 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah x6 sama dengan 8, di mana x1, x2, x3, x4, x5, x6-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini, kita masukkan ke dalam tabel simplex atau tableau. Nah, di mana tablonya itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, kita tahu tadi untuk variabel basisnya itu sudah diketahui, yaitu X4, X3, X1. Nah, apakah urutannya ini seperti ini? Selalu seperti ini? Tidak. Sebenarnya tidak harus X4, X3, X1 seperti itu ya. Hanya saja ini Ibu sesuaikan dengan tableau nanti yang akan kita peroleh di akhir. Di mana nanti X3 itu masuk menggantikan X5, kemudian X1 itu masuk menggantikan X6. Baik. Nah, karena X4, X3, dan X1 di sini adalah merupakan basis, variabel basis ya, maka berarti pada kolom X4, X3, dan X1 di sini berarti harusnya 010 dan di sini harusnya 001. Serta di fungsi tujuannya harusnya 0 ya. Nah, dengan demikian berarti seharusnya di sini menjadi seperti ini. Oh ya, vektor basisnya berarti adalah X4, X3, X1, berarti di sini X2, X5, X6. Oke, di mana koefisien ongkos variabel basisnya itu adalah 0, 20, 60. Kenapa di sini 0, 20, 60? Karena tadi kita punya itu adalah koefisien ongkos variabel basis dan variabel basisnya tadi adalah X4, X3, dan X1. Nah, kita tahu di sini koefisien dari X4 itu adalah 0, kemudian koefisien dari X3 itu adalah 20, dan koefisien dari X1 itu adalah 60. Berarti nanti koefisien ongkos untuk variabel basis itu adalah 0, 20, 60. CPV-nya ya. Koefisien ongkos untuk variabel basis atau variabel dasar. Dan koefisien ongkos untuk variabel non dasarnya atau non basic variabelnya berarti adalah koefisien selain koefisien basis variabel, berarti adalah 30, 0, 0. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh seperti ini. Ya, kita peroleh koefisien ongkosnya adalah 0, 20, 60, dan koefisien ongkos variabel non basisnya itu adalah 30, 0, 0. Nah, kemudian kita menemukan adanya koefisien kendala, di mana koefisien kendala itu kita lihat di sini untuk kendala pada variabel X1 itu adalah koefisiennya adalah 842. Kemudian untuk variabel X2 itu adalah 6, 2, 1,5. Untuk variabel X3 itu adalah 1, 1,5, 0,5. Kemudian untuk variabel X4 itu adalah 100. Kemudian variabel X5 itu adalah 010 dan variabel X6 itu adalah 001. Ini ya, kelihatan di sini. Ini untuk X1 842. Ini untuk X2, X3, berarti ini A1, A2, A3, A4, A5, dan ini A6. Nah, kemudian kita akan menentukan koefisien
fungsi kendala untuk variabel basis. Karena variabel basisnya tadi adalah X4, X3, X1, berarti koefisien kendala untuk variabel basisnya itu tinggal kita masukkan saja A4, A3 dengan A1-nya tadi. Di mana A4-nya tadi adalah 100, kemudian variabel untuk X3-nya itu adalah 1,5, 0,5, untuk X1-nya itu adalah 842. Dan untuk variabel non basisnya berarti itu adalah X2, X5, X6. X2-nya itu adalah 621,5, baru X5-nya itu adalah 010, dan X6-nya itu adalah 001. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh seperti ini. Nah, ini. Ya, ini ya. Nah, kemudian untuk matriks kanan, nilai kanan dari fungsi kendalanya tadi adalah 4828. Nah, selanjutnya kita tahu tadi variabel basisnya itu adalah X4, X3, X1. Dengan demikian berarti tabel optimalnya itu harusnya berbentuk seperti ini, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Karena X4 itu adalah basis, berarti dia bentuknya seperti ini 0100, kemudian X3 juga basis, dan X1 itu adalah basis. Nah, untuk mempermudah pembentukan tabel optimal, variabel basis dan variabel non basisnya akan kita kelompokkan. Dengan demikian, di sini Ibu kelompokkan, di sini variabel basis, dan di sini variabel non basis. Nah, kita lihat di sini untuk variabel basis ternyata fungsi matriks dari variabel basis untuk fungsi kendalanya itu berbentuk matriks identitas untuk tabel optimal. Nah, sedangkan matriks awalnya tadi B-nya itu kita tahu B-nya tadi adalah 1 X4 ya. 118, 01,54, 0,52. Nah, ini tabel untuk variabel basis awalnya sebelum optimal. Sedangkan dia sesudah optimal itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita lihat ini berbentuk I. Nah, berarti kita ingat hubungan antara B dengan matriks identitas itu adalah saling adanya matriks yang saling inverse, seperti itu ya. Berarti kita dapat mencari B inverse-nya dengan menggunakan operasi Gauss-Jordan. Seperti itu ya. Nah, jika kita perhatikan di sini matriks kendala variabel basis pada tabel optimal itu adalah matriks identitas. Nah, sedangkan matriks kendala dari variabel basis pada tabel awal itu adalah ini. Nah, dengan demikian kita dapat mencari B inverse-nya dengan menggunakan operasi Gauss-Jordan. Nah, kita lihat di sini. Kita ingin menghilangkan atau membuat segitiga bawah dulu ya. Berarti langkah pertama yaitu kita bagi ini atau kalikan ini dengan 2/3. Sehingga di sini menjadi 0, 1, 4 kali 2/3 itu adalah 8/3, 0 kali 2/3 adalah 0, 1 kali 2/3 adalah 2/3, 0 kali 2/3 adalah 0. Kemudian untuk menghilangkan ini, kita mau membuat segitiga bawah dulu ya. Berarti di sini kita temukan dengan cara baris ketiga kita kurangkan dengan 0,5 dari baris pertama. Nah, kemudian berarti 0 dikurangi 0,5 kali 0 itu adalah 0. 0,5 dikurangi 0,5 kali 1 itu adalah 0. 2 dikurangi 0,5 kali 8/3 itu adalah 2/3.
0 dikurangi 0,5 kali 0 itu adalah 0. 0 dikurangi 0,5 dikali 2/3 itu adalah min 1/3. Baru 1 dikurangi 0,5 kali 0 itu adalah 1. Dan untuk mengenolkan ini berarti di sini tinggal kita kurangkan saja R1 kita kurangkan dengan R2. Berarti 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1 itu adalah 0. Baru 8 dikurangi 8/3 adalah 16/3. Baru 1 kurang 0 itu adalah 1. 0 kurang 2/3 adalah min 2/3. 0 kurang 0 adalah 0. Nah, kemudian di sini belum berbentuk matriks identitas ya. Supaya ini jadi matriks identitas berarti di sini harus 1. Berarti di sini kita kalikan 3/2. 0, 0, 1. 0 kali 3/2, 0. Min 1/3 kali 3/2 min setengah. 1 kali 3/2 itu 3/2. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenolkan ini. Berarti rumusnya di sini adalah R2 dikurangi 8/3 R3. Baru di sini R1 dikurangi 16/3 R3. Nah, sehingga di sini menjadi 0 dikurangi 8/3 kali 0 itu adalah 0. 1 dikurangi 8/3 kali 0 itu adalah 1. Baru 8/3 dikurangi 8/3 kali 1 itu adalah 0. Baru 0 dikurangi 8/3 kali 0 itu adalah 0. Baru 2/3 dikurangi 8/3 kali min 1/3 itu adalah 2. Baru 0 dikurangi 8/3 kali 8/3 dikali 1 itu adalah 3/2 ya. Maaf, 0 dikurangi 8/3 dikali 3/2. Berarti hasilnya min 4. Nah, kemudian di sini kita akan mengnolkan yang ini. Berarti rumusnya tadi adalah R1 dikurangi 16/3 R3. Berarti 1 dikurangi 16/3 kali 0 itu adalah 1. 0 dikurangi 16/3 dikali 0 itu adalah 0. Baru 16/3 dikurangi 16/3 kali 0 itu adalah 16/3 kali 1 itu adalah 0. Baru 1 dikurangi 16/3 dikali 0 itu adalah 1. Baru min 2/3 dikurangi 16/3 kali min setengah itu adalah 2. Baru 0 kita kurangkan dengan 16/3 dikali 3/2 itu adalah min 8. Nah, dengan demikian berarti kita temukan di sini B inverse-nya itu adalah 0, 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min setengah, 3/2. Nah, selanjutnya karena kita sudah mencari B inverse, seperti itu ya. Nah, kita ingat tadi kan tablo optimal itu kan berbentuk di sininya adalah Z gitu ya. Nah, di sini adalah VB, di mana tadi X4, X3, X1. Nah, kemudian di sini Z, kemudian di sini 100, 010, 001 gitu ya. Di sini 000. Nah, kemudian untuk mencari ini matriks di sini X4, X3, X1, X2, X5, X6 yaitu matriks kendala untuk fungsi kendala seperti itu ya. Kalau ini tadi kita peroleh dari tinggal mengalihkan B dengan B inverse, makanya kita peroleh ini. Berarti di sini tinggal kita kalikan juga matriks untuk X2, X5, X6 tadi yaitu N, kita kalikan B inverse. Atau kalau kalian pengen satu-satu mencari X2-nya berarti B inverse kali A2, baru B inverse kali A5 gitu ya. Baru B inverse kali A6. Nah, sama halnya dengan batasan kendalanya di sini. Berarti supaya kita mau mencari yang untuk optimalnya tinggal kalian kalikan aja B inverse dikali dengan batasan yang lama yaitu B-nya ya. Nah, supaya lebih mengerti langsung kita coba saja. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi ya.
Berarti untuk mencari matriks kendala variabel non basisnya pada tableau optimal, kita dapat menggunakan rumus B inverse dikali N, di mana B inverse-nya tadi kita sudah ketemukan adalah 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min setengah 3/2, dan N-nya tadi adalah 6, 0, 0, 2, 1, 0, 1,5, 0, 1. Kita gunakan perkalian matriksnya, 1, 2, 8, kita kalikan dan ini berarti 1 kali 6, 6, ditambah 2 kali 2, 4, dikurang 8 kali 1,5. Berarti 6 tambah 10 ditambah dikurangi 12. Berarti hasilnya min 2. Begitu pula ya, yang ini kita kalikan ini. Berarti hasilnya 2, baru ini kita kalikan ini, berarti hasilnya min 8. Sama halnya ya, ini kita kalikan ini, baru ini kalikan ini, hasilnya ini. Atau kalian kalikan satu-satu, yaitu pertama, B inverse ini kita kalikan dengan ini, koefisien dari X2, yaitu A2. Baru ini kita kalikan dengan koefisien dari X5, yaitu A5. Baru ini kita kalikan dengan koefisien dari X6, yaitu A6. Nah, dengan demikian berarti kita temukanlah ini. Untuk mencari variabel non-basis pada tableau optimal dapat digunakan rumus B inverse AJ. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan nih. Di sini VB, Z ya tadi ya. Di sini 0, 0, 0, S1, nah 1, 0, 0, S4, X3, X1, X2, X5, S6, ya. Di sini batas. Nah, kita temukan tadi di sini untuk mencari ini, yang tengah ini kita tinggal mengalihkan B kali B inverse. Nah, untuk ini, B kali B inverse ya. Untuk yang ini berarti tadi kita temuin B inverse dikali N atau N kali B inverse sama saja ya. Atau bisa juga B inverse dikali AJ. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai kanan. Nah, untuk mencari nilai kanan daripada tableau optimal berarti cukup mengalihkan B inverse-nya dengan B. Sehingga kita temukan untuk tableau optimalnya itu adalah 2482. Nah, sehingga berarti di sini untuk yang sebelah sininya itu kita temuin, yaitu rumusnya adalah B inverse dikali B. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang di sini dengan di sini. Nah, untuk yang mencari yang di sini, berarti kita mau mencari koefisien dari fungsi tujuan. Di mana di sini X2, X5, X6-nya itu kan kita anggap sebagai, kita punya sebagai variabel non basis. Tapi kita anggap dia awalnya itu adalah variabel basis. Nah, kita ingat berarti ini dapat kita gunakan dengan mencarinya dengan menggunakan sifat primal dual yang pertama, yaitu dengan mencari simplex multiplier-nya dulu. Di mana simplex multiplier-nya itu dapat kita cari dengan cara mengalihkan fungsi tujuan yang original dari variabel-variabel basis pada iterasi yang bersangkutan dengan matriks di bawah variabel basis awal. Nah, matriks basis awalnya di sini tadi itu adalah X2, X5, X6. Nah, berarti kita kalikan di sini basis-basis pada iterasi yang bersangkutan itu adalah X4, X3, X1, yaitu 0, 20, 60. Kita kalikan dengan matriks kendala non basis pada tableau optimal, yaitu X2, X5, X6. Nah, kita kalikan hasilnya ini. 35, 10, 0, 10. Nah, kemudian dia berbentuk itu ya, matriks baris ya. Nah, setelah kita dapat simplex multiplier-nya, baru kita kurangi simplex multiplier-nya itu dengan fungsi tujuan yang original dari variabel basis awalnya, di mana dia adalah 30, 0, 0. Berarti kalau kita kurangkan 35 kurang 35, 10 kurang 0, 10, 10 kurang 0, 10. Nah, dengan demikian berarti kalau kita lihat ini kan tadi adalah koefisien ongkos untuk basis variabel ya. Yang ini tadi adalah kita peroleh dari B inverse dikali AC. Dan kita dapat itu adalah 35, 10, 10. Nah, kemudian kita kurangkan dengan koefisien dari non-basic variabel. Sehingga kita temui itu adalah CBV dikali B inverse AC dikurangi
C, NBV. Nah, ini kita sudah untuk mencari fungsi tujuan koefisien dari variabel dan basisnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan solusi optimalnya dapat dicari dengan mengalihkan koefisien fungsi tujuan dengan matriks batasannya. Berarti kita tinggal mengalihkan 0, 20, 60-nya dengan 24, 82. Berarti 0 kali 24 itu adalah 0, 20 kali 8 itu adalah 160, 60 kali 2 itu adalah 120, 160 tambah 120 itu adalah 280. Nah, karena ini tadi adalah koefisien basis variabel, berarti CBV, dan ini adalah 2482 adalah batasan baru atau batasan optimal, yaitu B inverse kali B. Dengan demikian kita peroleh ini. Nah, berarti dari 1 sampai 4, kita perolehlah tableau optimalnya itu adalah seperti ini. Nah, kita susun sesuai urutannya juga bisa ya. Nah, jadi untuk menentukan tableau optimal, tanpa iterasi juga bisa sebenarnya, tanpa melakukan iterasi ya. Iterasi yang panjang kita cukup menggunakan sifat-sifat yang kita ketahui tadi, yaitu sifat multiplier simplex ya, yang itu yang perlu diingat. Oke, Ibu akhiri untuk video yang ini. Terima kasih. Nah,